itu Pak Fauzi lawan Pak Jokowi gitu ya. Lalu kemudian 2017 gitu kan? Iya. 2017 pilkada itu paket Ahok dengan siapa ya? Kalau tidak salah pada saat itu Pak Jarod ya. Nah, Ya, Ahok dengan Pak Jarod, kemudian AHY Silviana, lalu kemudian Anies dengan Sandiaga gitu ya. Nah, pada posisi kalau kita di tahun 2017 ini kan agak ngeri-ngeri juga pada saat itu kan. Bahkan kalau ingat masih ada, ini saya lihat sekali waktu itu diwawancara soal Al-Maidah gitu. Gimana pengalamannya di situ? Ya, jadi perjalanan dari ini kan pemilu 2014 sebenarnya kan sudah mulai ya, sudah mulai pertarungan politik identitas ketika itu ya. Kemudian pada saat pilkada 2017 itu akan terulang lagi ya peristiwa itu. Kalau dulu pemilu 2014 itu kan ada aksi 212 ya yang digalakan dan banyak sekali massa yang ada di daerah Monas ketika itu 2014, dan pada pemilu 2017 pilkada 2017 itu terulang lagi ya dengan pertarungan itu dengan menggunakan apa namanya Al-Maidah yang dilakukan di Pulau Seribu ya. Itu awalnya sebenarnya sehingga muncul lagi aksi 212 ketika itu. Ya, jadi setelah Basuki Cahayapurnama. Acara apa di Pulau Seribu itu? Ya, jadi sebenarnya ada acara pemerintah daerah, Pemprov ya, Kominfo ya, untuk melakukan kegiatan kegiatan pemerintahan lah gitu ya, menyampaikan beberapa program ya terkait dengan itu. Tapi ketika itu Pak Ahok menyampaikan, karena ketika itu kan banyak isu-isu menganggap bahwa surat Al-Maidah itu kan melarang memilih pemimpin yang bukan seiman ya. Nah, disitulah disampaikan Pak Ahok tentang itu ya, bahwa itu katanya bohong gitu ya. Nah, itu sehingga disitulah pada saat disampaikan di Pulau Seribu kegiatan program pemerintah itu kemudian disampaikan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta. Nah, disitulah diambil tersebar gitu ya. Itu video. apa kanal channel resminya kan Pemprov? Ya, channel resmi kan memang pemerintah kan begitu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan gubernur di mana-mana setelah itu akan ditayang di channel YouTube pemerintah daerah melalui. Tapi kegiatan di Pulau Seribu hari itu terlepas bukan dari soal politik identitasnya ya, tapi kegiatan Pemprov di Pulau Seribu hari itu memang pengamatan teman-teman di Bawaslu ada pelanggaran untuk membonceng untuk menggunakan alat negara enggak untuk kampanye pada saat itu? Nah, ketika itu kan kehadiran Pak Basuki Cahayapurnama itu kan atas nama gubernur ya. Karena memang kan Pak Ahok waktu itu nggak mau cuti kan, isunya kan begitu. Ya, nah dia melakukan kegiatan, tapi pada saat itu belum ada pasangan calon, belum mulai pendaftaran di KPU, ya. Nah, baru dalam proses apa gitu ya, belum ada pendaftaran, belum ada penetapan. Nah, ketika itu Pak Basuki menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah di Pulau Seribu dan sempat menyampaikan itu bahwa surat Al-Maidah itu bohong katanya kan gitu. Nah, sehingga setelah itu ditayangkanlah kegiatan Pak Gubernur itu di channel YouTube Pemprov DKI. Nah, sehingga situlah banyak orang melihat dan mendengar dan mengambil video itu untuk dilaporkan ke Bawaslu. Itu Pak Jo tangani kan waktu itu kan? Ya, ketika itu kan saya pada saat Bawaslu Provinsi periode 2012-2017, saya kan di divisi penanganan pelanggaran. Penindakan. Nah, waktu itu saya sendiri, karena ketika itu waktu itu kan cuma 3 orang, komisioner Bawaslu kan 3 orang. Ya. Nah, divisi penindakan, divisi pengawasan, dan divisi SDM. Nah, saya itu yang menangani, menerima laporan. Setelah itu, karena ini duga laporannya terkait dengan pidana pemilu, maka saya mengajak teman-teman Gakumdu dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Tetapi ketika itu dia sudah heboh gitu ya tentang adanya penistaan agama menurut versi pelapor gitu ya. Ya. Nah,
Nah, karena ini menyangkut soal apa namanya, dugaan pidana pemilu, maka saya teman-teman ajak dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Seterga Pemilu. Ketika itu yang datang langsung itu Pak Direktur Diskrom ya, datang langsung untuk membantu saya untuk menilai, melakukan gelar perkara lah gitu ya, untuk mendengarkan semua utuh apa yang disampaikan di laporan itu. Kemudian juga teman-teman dari apa namanya, dari kejaksaan. Nah, setelah kita melihat, kemudian mengklarifikasi pelapor masih yang mana saja yang dianggap melanggar. Setelah itu kita melakukan pembahasan kedua untuk membahas apakah ini merupakan dugaan pelanggaran pidana atau bukan. Setelah itu kita putuskan bahwa karena ini merupakan apa namanya, belum ada peserta pemilu ya. KPU belum menetapkan peserta pemilihan kepala daerah, belum ada calon gubernur, maka kami putuskan bahwa ini bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu karena belum menjadi objek pelanggaran karena tidak ada peserta pemilu waktu itu. Juga belum memasuki masa kampanye. Nah, makanya itu kami sampaikan kepada pelapor bahwa laporan ini tidak termasuk pelanggaran pidana pemilu. Akhirnya ketika itu dibawa ke Polda, ya, dia mendaftarkan ke Polda, juga mendaftar di Mabes Polri. Nah, sehingga disitulah dianggap mungkin pelanggaran pidana umum gitu ya. Ya, artinya Bawaslu melokalisir persoalan bahwa untuk persoalan pemilu pilkada tidak di sini, gitu ya. Dia masuk dalam wilayah itu karena tahapan untuk apa, belum ada calon nih secara resmi gitu ya. Belum ada calon ditetapkan oleh KPU. Oke. Artinya kemudian pelapor membawa ke Polda sebagai persoalan umum, pidana umum gitu ya. Jadi tidak berkaitan dengan pilkada lagi gitu. Itu yang menarik gitu ya. Nah, kita tahan untuk yang persoalan Al-Maidah itu udah selesai gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat pada konteks selain soal kan akhirnya kemudian bergulir tuh. Jakarta kemudian mendapatkan saat itu 3 calon gitu kan. Ada AHY, lalu kemudian ada Anies, ada Ahok gitu kan sebagai calon. Nah, pada saat proses pemilu, pilkada pada saat itu, apa yang terjadi di Jakarta? Kan kita lihat begitu sangat gempita gitu loh. Selain ya tentu dengan yang soal di Poldanya oke gitu ya, tapi gempita politik itu kan tajam sekali di Jakarta. Gimana itu melihat? Ya, jadi apa yang bisa dibagi sama teman-teman lah gitu. Pelapor masih mengharapkan sebenarnya itu bisa ditangani di Bawaslu ya. Ya, karena ini kan menyangkut politis sebenarnya gitu ya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya selalu dilaporkan gitu. Dan pasca pernyataan Pak Gubernur ya tentang Al-Maidah itu, maka ini kan banyak sekali alumni pergerakan 212 ya, yang alumni yang masih pada saat pemilu 2014 itu digunakan lagi pada saat pilkada 2017 dan itu ada aksi lagi di Monas ketika itu menganggap bahwa pelanggaran penista agama itu harus bla 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 gitu ya. Ya, jadi setiap kegiatan-kegiatan aksi 212 itu ya media juga selalu menyoroti bahwa apakah ini merupakan ada pelanggaran pemilu atau bukan, kemenangan pilkada atau bukan. Saya masih ingat itu saya lupa ya nama istilahnya itu pada saat malam hari dilakukan doa bersama kalau nggak salah. Ya, waktu pilkada 2017 malam hari dilakukan. Kemudian itu kami bersama dengan Kapolda untuk rapat untuk memastikan bahwa apakah rencana kegiatan alumni 212 ini yang dilaksanakan di Monas merupakan pelanggaran pemilu atau bukan, atau kampanye atau bukan. Nah, kami selalu koordinasi kepada panitia pelaksana di sana dan selalu menyatakan bahwa ini merupakan aksi doa bersama, bukan kampanye, ya, tidak terkait dengan pilkada, dan akan menghadirkan beberapa massa untuk datang di acara tersebut.
Nah, kami sampaikan kepada panitia bahwa kami memohon karena ini sudah memasuki masa kampanye, maka kalau memang itu bukan kegiatan kampanye, maka jangan membawa atribut peserta pemilu, peserta pilkada, baik dari bendera partai politik maupun foto simbol-simbol pasangan calon. Ya. Dan peserta panitia mengakui itu, menerima, dan dia menjamin bahwa akan tidak ada simbol-simbol peserta pemilu yang akan dibawa. Dan malamnya ketika saya datang, betul tidak ada, saya melakukan pengawasan mulai jam 7 pagi sampai jam 2 selesai acara di situ. Memang ada kegiatan bernuansa kampanye gitu ya? Ada simbol-simbol, bendera atau lambang-lambang peserta pemilu dipasang. Tetapi beberapa tokoh-tokoh yang diundang yang untuk memberikan orasi-orasi atau istilah ceramah-ceramah pada saat itu sedikit menyinggung, ya. Saya ingatkan pada saat itu ada Neno Warisman, kemudian ada Pak Bison, ada Pak Bison sebagai wakil ketua DPR, kemudian ada ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, kemudian ada Fahri Hamzah wakil ketua DPR bukan diundang. Jadi beberapa tokoh yang diundang untuk memberikan, dan hampir semua memberikan orasi-orasi. Dan situ memang ada tersirat untuk menyampaikan mendukung atau memilih pasangan calon pada saat itu. Nah di situ ada laporan disampaikan kepada Bawaslu. Nah, kami sebagai Bawaslu ya, setiap ada laporan yang masuk itu kita melakukan klarifikasi ya soalnya. Ya. Nah, pada posisi itu kan ada laporan tuh masuk. Artinya kan kita lihat berarti kan ada pelaporan dari soal kegiatannya itu gitu ya. Kegiatan yang ada di Monas itu. Nah, tapi terlepas dari itu apa tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu pada saat itu melihat ini. Dan selain sebelum dijawab ke situ, selain tadi persoalan politik identitas, sebenarnya apa pelanggaran yang paling krusial lain kalau kita coba teman-teman berunut gitu ya, kompilasi berbagai persoalan yang terjadi di sana. Apa sebenarnya yang paling besar, yang paling krusial bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada di Jakarta? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, hasil rekapan Bawaslu pada saat pilkada di Jakarta tahun 2017, putaran pertama dan putaran kedua, itu hampir memang yang paling menonjol di situ adalah politik uang. Ya, karena di situ pada saat politik uang paling tinggi ya. Kemudian ada terkait dengan data pemilih, banyaknya warga tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga menyangkut soal black campaign atau isu sara. Nah, itu isu tiga itu yang paling banyak pelanggaran di pada saat pilkada 2017. Politik uang itu kandidat siapa yang paling tinggi? Pada tahap putaran pertama kan? Ya, jadi gini. Pada saat kalau putaran pertama belum terlalu menonjol gitu ya. Di putaran kedua yang paling sangat kedua ya. Putaran pertama yang paling menonjol pelanggaran di situ adalah pendataan pemilih ya. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, ada ribuan orang datang ke Bawaslu melakukan aksi demo, melakukan protes karena dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama pilkada 2017. Nah, disitulah kami akan meminta kepada KPU untuk memperbaiki data pemilih. Ya, akhirnya KPU dengan banyaknya warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga KPU membuka pendaftaran kembali, ya, untuk memasuki putaran kedua. Seharusnya kan di putaran kedua itu kan tidak ada lagi pendataan pemilih. Ya. Tetapi karena banyak sekali tidak bisa menggunakan hak pilihnya, tidak terdaftar di dalam DPT. Nah, akhirnya KPU membuka lagi pendaftaran mendata warga bagi yang tidak menggunakan pilihnya pada putaran pertama. Dan kami berapa mengakomodir beberapa warga tidak menggunakan pilihnya. Dan terbukti pada putaran kedua hampir tidak ada pengadu yang terkait dengan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Semuanya terlayani. Ya. Sudah teratasi di situ ya persoalannya itu ya. Ya. Tetapi yang paling banyak di situ pengaduan terkait dengan politik uang. Wow. Ya. Nah, politik uang ini kan bukan hanya memberikan uang, tapi kan barang juga, sembako gitu ya. Ya, itu juga termasuk politik uang. Dan ketika itu di hari tenang, ya,
biasanya kalau hari tenang itu kan kami penyelenggara pemilu kan agak-agak lega di situ ya, karena tidak ada kampanye, kemudian pasangan calon juga tidak tenang-tenang. Tapi kami penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, malah bukan menjadi hari tenang, malah tenang. Justru malam yang kami selalu kesibukan untuk melakukan patroli terkait dengan dugaan politik uang. Kayaknya di situ, Pak Jupri. Ya. Kayaknya istilah hari tenang itu perlu diganti dengan hari senyap. Ya, karena begitu banyaknya temuan yang ditemukan oleh pengawas kami di lapangan, ya, pengawas kelurahan kami menemukan banyak sekali sembako gitu ya, beras, gula dan seterusnya, minyak goreng itu yang ditemukan di beberapa tempat, ya, dan itu bukan lagi berkarung-karung, itu bertonton gitu. Bahkan ada beberapa surplus sembako. Ya, itu sudah dipaketin, Pak. Ya, mulai dari ada berasnya, ada gulanya, ada minyak gorengnya, ada indominya, ada beberapa itu sudah dipaketin ya, sudah dibungkus-bungkus. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ya. Tapi kebanyakan warna merah. Kantong-kantong plastik itu dikemas, kemudian dibawa ke beberapa tempat. Nah, karena kami menemukan ya, ada juga informasi-informasi dari tim pengkampanye, ya, tim pasangan calon, dan juga informasi dari masyarakat. Akhirnya kami bergerak untuk bisa melakukan penghentian kegiatan itu, ya, karena ini baru kan ditumpuki, belum dibagikan, ya. Karena malamnya kami sudah melakukan pemantauan dan kami berhasil mengamankan beberapa paket-paket sembako. Bahkan di Jakarta Selatan ada kantor disegel karena begitu banyak sekali sembako di dalam. Satu ruangan. Kantor apa itu? Ya. Kantor apa yang sampai disegel? Ya, salah satu partai politik. Ya. Salah satu kantor kantor partai politik di Jakarta Selatan itu, karena di situ ditumpuk beberapa sembako, ya, belum dibagikan ya, baru diangkat truk itu masuk ke dalam. Nah, kemudian kita temukan, akhirnya kami menemukan, kami komunikasi dengan petugas di sana, pengurus partai, bahwa ini merupakan dugaan politik uang, maka kami segel betul ya, teman-teman Bawaslu Jakarta Selatan itu menyegel. Ini luar biasa, kantor partai politik yang harusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat justru disegel karena melakukan politik uang. Nah, dugaan ini masih ditumpuk gitu ya. Belum. Ya. Karena rencana mau dibagikan itu besok paginya. Gitu. Ya, karena malamnya itu sampai jam 4 subuh kami melakukan patroli, gitu ya. Dan itu kerja kami selama 3 malam berturut-turut sampai malam pencoblosan, kami masih melakukan penyegelan atau kami menemukan beberapa tumpukan paket sembako. Sebagian kami bawa ke polsek, gitu ya. Karena kantor kami kan tidak mencukupi lagi untuk menampung paket-paket sembako itu, baik di kantor Panwas Kecamatan maupun di kantor Bawaslu Kabupaten Kota. Di kota terpaksa sebagian paket sembako itu kami minta kepada polsek untuk bisa menampung, membawa gitu ya, ditaruh di kantor-kantor polsek. Hampir semua polsek itu ada. Luar biasa ya. Jadi kalau pilkada itu, kalau pemilu tiba-tiba kita surplus sembako gitu ya. Tapi bocoran dong Pak Jupri, dari 2 kandidat ini yang mana melakukan bagi-bagi